Salam sahabat GKI dimanapun saudara berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Kristianto Basuki dari GKI Tuban. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa saat ini kita memasuki masa raya Paskah. Dan di dalam masa raya Paskah ini kita juga kembali diperlihatkan tentang apa yang terjadi pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana penderitaan yang harus dijalani, bahkan juga siksaan, hinaan yang terjadi. Tetapi semua dikerjakan dan semua dilakukan dalam satu ketaatan atau kesetiaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, merujuk pada kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bersama pada hari ini juga merenungkan tema kesetiaan. Dan bacaan yang ingin bersama saya ajak untuk refleksikan adalah di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 difirmankan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar dan juga melakukan dalam hidup hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata setia, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan berpegang teguh. Itu terkait pada janji atau pendirian. Tetapi juga dikatakan di sana memiliki keteguhan hati, jika hal itu dikaitkan dengan persahabatan. Jadi kata kesetiaan atau kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memberikan satu pengertian kepada kita, suatu sikap mental atau karakter, yaitu sifat yang berpegang teguh, taat, patuh pada janji yang telah diikrarkan bersama. Nah, jadi dari hal ini saudara dikasih Tuhan, hidup dalam kesetiaan yang sejati adalah merupakan sikap mental yang positif. Sikap mental yang memang harus ditumbuh kembangkan oleh setiap orang percaya dan bahkan sebagai pengikut Kristus. Kita harus setia, bahkan setia dalam segala sesuatu. Melayani Tuhan dan jemaatnya, setia dengan pasangan hidup kita, setia pada teman atau sahabat kita. Cerita tentang kesetiaan ini mengingatkan kembali saudara saya akan satu cerita, dan bahkan di kota Sabuya itu ada patung yang memperingatinya. Patung yang memberikan satu gambaran ada kesetiaan di sana. Kisahnya saudara, ada seekor anjing yang dipelihara oleh Profesor Hidesaburo Ueno. Bahwa profesor ini mengajar ilmu pertanian di Universitas Kekaisaran Tokyo. Nah, suatu hari saudara, ketika Profesor Ueno ini berangkat bekerja, Haji itu mengantar kepergiannya. Dan ketika petang, ketika sang profesor itu kembali pulang, Haji kembali menjemput sang profesor untuk kembali bersama-sama pulang ke rumahnya. Nah, tepat tanggal 21 Mei 1925, seusai mengikuti rapat di kampus, Profesor Ueno mendadak meninggal dunia. Haji yang menanti yang ada di tempat tinggalnya tidak mengetahui. Bahkan dia terus menunggu majikannya yang tak kunjung pulang setiap hari. Bahkan di jam-jam sekitar kepulangan Profesor Ueno, Haji selalu menunggu kepulangannya di stasiun Shibuya. Dan itu dilakukan selama kurang lebih 10 tahun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kisah Haji ini kemudian dimuat oleh banyak surat kabar. Dan bukan hanya itu, untuk mengingat akan kesetiaan seekor anjing kepada majikannya itu, dijadikan sebuah patung, sebuah monumen di Shibuya, bahwa Haji mengajarkan cinta dan kesetiaan tulus yang selalu ingin bersama dengan majikannya.
Maka Haji dikenal sebagai anjing yang setia. Nah, dari hal ini saudara yang dikasihi Tuhan, setia itu adalah sesuatu hal yang bagi saya itu diperlukan dalam sebuah relasi. Entah itu suami istri, entah pertemanan, pekerjaan, atau apapun bahkan dalam kehidupan bergereja, yang kita tidak hanya melakukan pada saat orang lain atau pasangan kita itu setia kepada kita. Tetapi kesetiaan itu ditunjukkan dalam keadaan apapun. Dan Tuhan Yesus menjadi contoh, menjadi teladan dalam kesetiaannya itu. Bagaimana Tuhan yang menunjukkan kesetiaannya yang sejati, yang selalu ada bersama dengan kita, menantikan kita. Walaupun mungkin kita yang terlalu sibuk dengan aktivitas keseharian kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Walaupun mungkin kita berkutat dengan kesenangan kita, bahkan mungkin menduakan Tuhan oleh karena kesenangan kita, Tuhan tetap menanti kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, jikalau ingin ada sebuah perubahan dalam kehidupan kita, maka mari kita menghasilkan buah roh itu dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah kesetiaan yang sejati, sebuah komitmen yang selalu kita hadirkan, kita nyatakan, kita jalankan dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara, kita selalu tunjukkan kesetiaan sejati itu dari hati yang tulus mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terus mengajarkan kepada kita kesetiaan yang sejati adalah komitmen untuk terus bersama yang berasal dari hati yang tulus mengasihi. Sifat yang dimiliki Allah yang juga ada di dalam diri dan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.